Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai calon presiden yang akan maju di 2024. Sebagaimana kita ketahui ada 3 calon presiden potensial yang kemungkinan akan maju, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Dan tiga-tiganya publik sudah tahu sepak terjang maupun rekam jejaknya. Kalau kita mengambil apa yang pernah disampaikan Pak Anies Baswedan, bahwa di 2024 nanti yang akan kita sampaikan ke masyarakat mengenai ide dan gagasan, kemudian rekam jejak, yang ketiga program. Jadi 3 hal ini yang akan diusung Pak Anies untuk maju di 2024. Bagaimana melihat ide dan gagasannya, kemudian bagaimana selama ini dia lakukan atau istilahnya rekam jejak, dan bagaimana program ke depan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Nah teman-teman, mengenai rekam jejak, mengenai prestasi, coba kita lihat pandangan dari Pak Anies Baswedan. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin di masa depan mengenai janji-janji politiknya ketika dia akan menjabat menjadi seorang pejabat publik seperti calon presiden. Dia akan pernah berjanji. Nah, janji-janji itu adalah bagian dari rekam jejak. Apakah melaksanakan janji itu atau tidak? Dan berikut teman-teman pandangan dari Pak Anies Baswedan terkait pemimpin yang mestinya harus menepati janji, atau pemimpin yang punya rekam jejak yang baik supaya menjadi contoh pemimpin di masa depan. Kita tonton video yang satu ini dari Pak Anies Baswedan. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak, sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu, lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan Pak, nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Ya bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, seumur hidupnya ngapain, Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti bawahnya ketemu persamaan itu. Nah, yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan Pak Anies Baswedan ketika menyampaikan pendapatnya terkait calon pemimpin di masa depan. Jadi sekali lagi teman-teman, yang kemarin disampaikan Pak Anies, seorang pemimpin itu harus tahu ide dan gagasannya. Yang kedua terkait rekam jejak. Yang ketiga yaitu mengenai program yang akan datang. Jadi itu yang sebenarnya diinginkan oleh publik, oleh masyarakat. Karena kalau menyangkut uang anggaran sudah ada di APBN. Jadi presiden itu kan pemegang anggaran, pelaksana anggaran itu ada di tangan presiden, dan anggaran sudah ada, tidak usah mikir duit teman-teman. Jangan sampai utang juga kalau membangun sebuah proyek, membangun sebuah fasilitas tetapi dengan cara hutang, itu memberatkan untuk generasi yang akan datang. Jadi menurut saya, kalaupun presiden hutang itu harusnya dibayar oleh presiden tersebut selama dia menjabat memerintah. Jangan diwariskan kepada presiden berikutnya, itu menjadi beban. Dan ini kayaknya hutang dari pemerintahan sekarang cukup tinggi teman-teman ya. Apakah Pak Jokowi mampu melunasi hutang tersebut atau diwariskan kepada presiden berikutnya? Nah teman-teman, terkait calon presiden ini ada survei juga yang dilakukan oleh IPO mengenai sebaran pendukung Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto untuk di Pilpres 2024. Coba kita lihat teman-teman survei dari IPO. Kita baca berita dari CNN Nasional. Survei IPO sebaran pemilih partai ke Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Survei Indonesia Political Opinion IPO menyatakan pemilih Partai Nasdem, Demokrat, dan P3 cenderung mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Padahal sejauh ini Nasdem dan Demokrat telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. P3 pun sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Merujuk hasil survei IPO sebanyak 39,8%, pemilih Nasdem mendukung Prabowo,
hanya 28,9% mendukung Anies dan 9,4% mendukung Ganjar Pranowo. Ini hasil survei dari IPO terkait penyebaran calon presiden. Jadi pendukungnya itu dari mana-mana, nah ini akan ketahuan berdasarkan survei dari IPO. Lalu sebanyak 34,7% pemilih Demokrat menyukai Prabowo. Pemilih Demokrat yang mendukung Anies sebesar 31,6%. Ada 29,5% pemilih Demokrat yang mendukung Ganjar. Kemudian pemilih P3 yang mendukung Prabowo sebesar 37,7%. Pemilih P3 yang mendukung Anies cukup besar, yakni 31,8%. Hanya 20,5% pemilih P3 yang mendukung Ganjar. Mayoritas pemilih PKB mendukung Prabowo sebesar 43,8%. Terbilang wajar karena saat ini PKB tengah berkoalisi dengan Gerindra. Hanya 25,3% pemilih PKB yang mendukung Anies, 23,1% menyukai Ganjar Pranowo. Pemilih Gerindra paling banyak mendukung ketua umumnya Prabowo Subianto dengan persentase 64,4%. Ada 26,8% konstituen Gerindra yang mendukung Anies dan 6,1% menyukai Ganjar Pranowo. Mengenai PDIP, mayoritas mendukung Ganjar Pranowo, yakni sebesar 58,4%. Ada 29,6% yang menyukai Prabowo, 8,5% beralih ke Anies Baswedan. Kemudian 41,4% pemilih Partai Golkar mendukung Prabowo, ada 26,2% yang menyukai Anies dan 26,7% mendukung Ganjar Pranowo. Mengenai PKS, 47% pemilihnya memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ada 31,9% yang menyukai Prabowo, hanya 16,5% pemilih PKS yang mendukung Ganjar Pranowo. Sebanyak 45,2% pemilih PAN menyukai Anies Baswedan. Konstituen PAN yang mendukung Prabowo sebesar 27,7%, sementara yang mendukung Ganjar 19,8%. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait sebaran pendukung dari masing-masing calon presiden. Ternyata ini menyebar ke semua partai politik. Jadi tidak ada partai politik yang utuh mendukung sosok calon presiden misalkan Gerindra. Tidak semua warga Gerindra ini mendukung Prabowo Subianto. Ada sebagian yang mendukung Anies, sebagian mendukung Ganjar. Demikian juga dengan Demokrat, ada sebagian mendukung Anies, mendukung Prabowo, mendukung Ganjar. Jadi semua partai ada di situ. Dan sebarannya ini teman-teman cukup menjadi perhatian dari partai politik. Kenapa? Pemilih partai tersebut teman-teman ya, atau kader partai tersebut kok tidak utuh mendukung sosok calon presiden yang didukung partainya. Dan ini tentunya harus menjadi koreksi partai masing-masing untuk mengerahkan kekuatannya mendukung calon presiden sesuai dengan pilihan partai politiknya. Misalkan Nasdem ini kan mendukung Anies Baswedan, maka segenap komponen, segenap kader dari Partai Nasdem mestinya mendukung Anies Baswedan. Demikian juga dari PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo mestinya 100% itu mendukung Ganjar. Tetapi nyatanya ada sebaran, sebagian memilih Anies, sebagian memilih Prabowo, sebagian memilih Ganjar Pranowo. Demikian juga dengan partai-partai lain hampir sama. Ini survei dari IPO. Boleh percaya, boleh tidak namanya survei teman-teman ya. Karena survei ini tidak mencerminkan seluruh aspirasi warga masyarakat. Jadi karena responden atau yang mengikuti survei itu juga tidak banyak, paling sekitar 1.500-an. Jadi tidak mewakili yang Indonesia warga negaranya sampai 250 juta lebih. Jadi tidak bisa mewakili. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa calon presiden itu ternyata tidak hanya didukung oleh partainya, tetapi didukung juga oleh lawan partainya, lawan politik partai lain teman-teman, yang juga ternyata kadernya mendukung misalkan Pak Anies Baswedan. Demikian juga Ganjar juga didukung dari Nasdem, dari Demokrat, karena ada sebagian warga pendukung Demokrat juga mendukung Ganjar, juga mendukung dari Prabowo Subianto. Jadi ini cukup menyebar. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.